undang-undang untuk perampasan aset koruptor itu disahkan, dibahas pun tidak, 11 tahun mangkrak. Jadi jangan menyalahkan pemerintah, itu yang menurut saya. Karena gini, Ibu, itu lain soal. Karena gini, kalau kita bicara soal teknologi, kenapa tidak merata? Karena BTS-nya korupsi, karena hukuman itu tidak tegak. Antara undang-undang terkait PPN 12% dan undang-undang perampasan aset koruptor, dua konteks undang-undang yang tidak sama dengan proses yang tidak sama dalam momentum yang juga tidak sama, lalu kamu menganggap itu contoh apple to apple. Bukan apple to apple, tapi itu bisa menjadi gimana ceritanya APBN kita supaya tidak bocor, hutang kita supaya tidak bertambah. Kalau ada yang bisa korupsi sampai 300 triliun, kita dari pajak aja mau saling menyalahkan. Oke, mau saling menyalahkan. Oke, saya tidak. Vonis tentang si Muiz itu di pemerintahan siapa? Lalu kamu mau bilang mau menyelamatkan aset negara? Di pemerintahan siapa? Saya bilang di pemerintahan siapa? Dari pemerintahan Megawati sampai sekarang juga memang masih. Vonis 300 triliun 6,5 tahun itu di pemerintahan siapa? Saya tidak mau masuk pembicaraan itu. Kamu memaksanya untuk masuk pembicaraan itu. Kita bicara soal, saya boleh jadi angin untuk menengahi. Saya mau bicara dampak ekonomi yang harus kita lewati sama-sama. Caranya bagaimana? Apa yang membuat Anda berpikir politik? Apa yang membuat Anda berpikir Jangan bahwa bicara korupsi sejarah. tidak berpengaruh terhadap itu? Bisa nggak dikasih bocoran nih? Apa salah satu yang paling urgent di dokumen itu? Ada nggak keterlibatan Mulyono di dokumen itu? Begini, saya jawabnya dengan tegas dan jelas ya. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Oke, aman ya. Oke. Itu nomor satu ya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Masih banyak yang lain juga. Tapi kalau ya dong. Oke. Tapi kalau sekarang saya ditanya lagi, kira-kira apa? Saya bocorin aja ya. Mulyono ini lupa ya. Ketika dia punya gubernur Lemhanas, namanya Andi Wijayanto. Oke. Ya, ini saya masuk sekarang ke Andi Wijayanto. Seorang gubernur Lemhanas namanya Andi Wijayanto. Saya tuh main dengan Lemhanas, dekat dengan Lemhanas itu sejak zaman Pak Muladi, zaman bahela, ya kan? Oke. Lewat semua sampai Agus Wijoyo, ya kan? Dekat saya. Tapi setahu saya, selama saya berinteraksi dengan Lemhanas, tidak pernah ada seorang gubernur Lemhanas sedekat Andi Wijayanto dengan presiden. Tiap hari gubernur Lemhanas itu ketemu presiden. Dan itulah kenapa saya support Mas Andi, karena dia itu jadi National Security Council, act as a National Security Council. Kita kan nggak National Security Council. Nih, dengarkan saya baik-baik tentang Andi Wijayanto. Tiba-tiba kasus Andi Wijayanto muncul dengan apalah berita nggak penting, waria itu nggak jelas, saya kehidupan pribadi itu nggak tahu saya, dan saya udah hafal. Kalau orang udah dimunculkan kehidupan pribadinya, pasti orang ini takutin. Gue udah I've been there, I was there. Pak Abraham, file militer saya itu bisa diobrak-abrik, dipublish dengan segala macam BAP, tapi nggak diterangkan siapa nama orang itu. Namanya Letnan Kolonel Ali Sudibyo, saya buka sekarang namanya, masih aktif. Dan bukan saya yang bermasalah, dia yang bermasalah, makanya dia di penjara. Oke? Not me who started ya. Orang yang bocorkan ini, dan sekarang saya akhirnya bocorkan namanya. Oke? Dan dia mantan suami saya ketiga. Oke, clear ya? Jadi itu urusan rumah tangga. Nah, Andi Wijayanto, ini biar clear nih, karena saya mau menyemangati orang-orang nggak usah takut sama sesuatu fakta, nggak semua orang sempurna. Pak Abraham juga pernah kena gosip apa nggak jelas, ya kan? Betul. Karena itu selalu dipakai. Ya. Sebentar, Andi muncul dengan tiba-tiba foto lah ini itu, semua orang ngirim saya. Habis Mas Andi apa? Mas Hasto ketemu siapa? Y lagi cipika-cipik, aduh Pak, itu kalau kita cipika-cipik itu terus dianggap kita udah ngapain? Jadi kesel saya sama buzzer murahan ini yang mau jadi membuat bising urusan kayak gitu. Ya teman-teman, memang PPN 12% ini menuai kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Ya, dimana walaupun Bapak Prabowo Subianto selaku presiden telah menjelaskan kegunaan dan juga apa manfaat dari PPN 12% ini, tetapi tetap menjadi satu penolakan dari masyarakat. Tetapi walaupun terjadi penolakan teman-teman, bahwa per tanggal 1 Januari 2025 ini PPN 12% berlaku. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Ya, PPN 12% berlaku mulai hari ini. Daftar lengkap barang yang kena kenaikan dan yang tak terkena. Nah, per hari ini teman-teman, PPN 12% sudah berlaku, dan kita lihat tentang barang yang kena PPN 12% itu dan juga yang tidak terkena PPN. Oke,
PPN 12% berlaku mulai hari ini. Daftar lengkap barang yang kena kenaikan pajak dan yang tidak terkena. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% mulai berlaku hari ini pada Rabu 1 Januari 2025. Nah, kebijakan kenaikan tarif PPN 12% resmi diumumkan Presiden Prabowo Subianto Selasa 31 Desember 2024. Nah, kemudian teman-teman, ya, pemerintah Indonesia memastikan per 1 Januari 2025 tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% itu hanya dikenakan untuk barang dan jasa mewah. Nah, barang kebutuhan pokok sehari-hari tidak kena PPN 12%. Nah, di sini dikatakan teman-teman ternyata yang 12% itu barang dan jasa yang bersifat mewah dan juga ya bahan pokok sehari-hari masyarakat tidak terkena PPN 12%. Nah, kenaikan PPN ya dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah. Ya, ujar Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Selasa 31 Desember 2024. Nah, kemudian teman-teman yang kita perlu ketahui mengenai kenaikan PPN 12% di tahun ini per 1 Januari 2025. Dalam kesempatan yang sama juga selaku Menteri Keuangan Menko yaitu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa kategori barang mewah adalah yang selama ini sudah terkena PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Nah, itu kategorinya sangat sedikit, limited seperti yang disampaikan, yaitu barang seperti private jet, kapal pesiar, yachts, dan rumah yang sangat mewah, ungkapnya. Nah, lantas apa saja barang yang kena PPN 12% mulai 1 Januari 2025 ini? Nah, ini teman-teman, ya, daftar barang yang kena PPN 12%. Nah, selaku Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani berujar dalam daftar barang mewah telah tercantum dalam Peraturan Menko PMK nomor 15 tahun 2023, tepatnya pada bagian lampiran 1. Ya, aturan tersebut mengatur penetapan jenis barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Nah, merujuk PMK nomor 15 berikut daftar barang yang dikenakan tarif PPN 12%. Nah, ini teman-teman yang perlu kita perhatikan, ya, apa saja barang-barang yang terkena PPN 12% itu. Yang pertama adalah kelompok hunian mewah. Nah, salah satunya adalah kelompok hunian mewah. Jadi, kalau ada kelompok hunian mewah, maka itu terkena PPN 12%. Nah, apa itu kelompok hunian mewah? Ya, kelompok hunian mewah seperti yang rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya dengan harga jual 30 miliar atau lebih. Nah, ternyata bahwa tarifnya itu sekitar ya mulai 30 miliar, maka itu sudah dianggap mewah dan terkena PPN. Artinya kalau ada harga 1 miliar itu, maka itu masih belum terkena PPN berartinya. Karena minimalnya itu 30 miliar. Nah, kemudian selain PPN 12%, kelompok barang mewah tersebut dikenakan tarif PPNBM sebesar 20%. Nah, kemudian teman-teman, tarif PPN 12% mulai 1 Januari itu 2025 juga menyasar barang mewah dengan tarif PNBM 40% meliputi kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara, tidak termasuk peluru senapan angin. Oke. Yang ketiga adalah kelompok pesawat udara dan senjata api. Tarif PPN 12% turut dikenakan bagi barang mewah dengan tarif PPNBM
Ya, 50% meliputi kelompok pesawat udara lain kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga seperti helikopter, kelompok senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara yakni senjata artileri revolver dan pistol kelompok senjata api selain artileri revolver dan pistol. Dan peralatan semacamnya teman-teman dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. Nah, yang kemudian adalah kelompok kapal pesiar. Terakhir, barang mewah yang dikenakan PPN 12% itu adalah barang yang mendapatkan tarif PPNBM 75% mencakup. Terakhir, PPN 12% dikenakan untuk kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, ya, seperti kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan lain, kendaraan air semacam itu, terutama yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dan semua jenis kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Ya, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata. Selain PPN 12%, kelompok kapal pesiar mewah tersebut juga dikenakan tarif PPNBM 75%. Nah, itu teman-teman mengenai barang-barang yang terkena PPN dan masih banyak lagi, ya. Semoga ini menjadi perhatian kita. Sampai jumpa di video berikutnya.